Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Padahal baru makan di mulut katanya. Kok masih kurang semangat? Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti sudah kenyang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minuna ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min mali min ahlihi min nasi ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan, para alim ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat yang ada di Desa Sukadana, yang berhadir di masjid kita yang mulia ini, Masjid Sabilul Taqwa. Ulun mohon izin para guru, para asatiz, ulun berdiri di sini. Yang saya banggakan, masyarakat, kaum muslimin wal muslimat, keluarga besar Desa Sukadana yang sangat antusias menyambut peringatan Maulid Nabi tahun 1443 Hijriah di Masjid Sabilul Taqwa. Ulun teringat animo pian seberatan ini seperti di kampung ulun. Aslinya saya orang Solo. Saya juga membawa teman saya juga orang Solo. Hanya saya ini orang Solo juga. Kalau saya Solo Jawa Tengah, ini Sulawesi. Saya teringat waktu saya kecil, peringatan Maulid itu hampir sama seperti ini. Ibu-ibu sibuk menyiapkan makanan tradisional ya. Di sini saya tanya, saya sudah ngerasain di rumahnya Mas Rusdi tadi, mie muluk katanya. Mie muluk khusus spesial, hanya dibikin di bulan Maulud. Kalau dimakan di luar bulan Maulud tuh kada nyaman katanya. Gak enak, hambar. Ada lagi keyakinan kalau makan satu butir nasinya jatuh, nanti muncul bintik di kulit. Tadi Mas Rusdi ya, nanti kalau salah dikonfirmasi ke Mas Rusdi. Luar biasa. Ulun ingat waktu masa kecil ulun, mama ulun, ibu ulun membuat berkat, nasi berkat. Isinya telur, tumis kentang,
tumis buncis, ada ayamnya, ada telurnya, ada nasinya. Itu dikirimkan ke musola, karena yang dekat dengan rumah saya itu musola. Jadi memori saya teringat kembali ke masa kecil saya ketika saya hadir di Desa Sukadana. Kemarin saya baru datang, berangkat dari rumah dengan teman-teman itu jam 9 pagi. Alhamdulillah Speed datang jam 2 siang. Iya, teman-teman sudah pada garuk-garuk kepala, sudah mondar-mandir jadi nggak. Tapi bismillah, sholat duhur kami. Alhamdulillah setelah sholat duhur setengah 2 sudah ditelepon sama kawan yang menunggu di pelabuhan siap berangkat. Alhamdulillah, sehingga ulun bisa bertemu dengan yang sebelah kanan sini, kaum muslimin wal muslimat yang ada di Desa Sukadana, yang animo keagamaannya menurut ulun lebih besar dibandingkan di Kota Baru. Gitu. Paling kalau Kota Baru Bapak Ibu sekalian hanya mengolah nasi bungkus. Coba kalau bikin mie multi, susah kan gue? Pakai santan gak itu? Susah kan? Malam masak, nggak tidur, nyiapkan makanan. Oh iya, saya teringat juga di Aceh. Di Aceh itu bulan Maulud itu seperti hari raya ketiga. Jadi setelah Idul Fitri, Idul Adha, ada Maulid Nabi, itu seperti hari raya. Jadi mereka masak gitu sebanyak mungkin, lalu tamu pada datang. Hanya bedanya kalau bulan Maulud itu semua orang itu buka open house, tapi tamunya itu hanya teman-teman yang jauh. Jadi misalkan tetangga ini undang temannya yang sana, tetangga ini undang, kalau yang deketan nggak datang, tapi teman-teman yang jauh. Jadi hari raya ketiga di Aceh itu, di Nangro Aceh Darussalam itu adalah memperingati Maulid Nabi. Nah, mungkin tiap tahun kita memperingati Maulid Nabi Bapak Ibu sekalian. Tapi apa sih pentingnya Maulid Nabi ini? Apa sih pentingnya, kenapa tiap tahun kita memperingati Maulid Nabi ini? Karena kita kembali harus menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seperti hadis yang ulun sampaikan di depan. Kata Rasulullah, la yu'minuna ahadukum, tidak beriman di antara kalian, termasuk saya. La yu'minuna ahadukum, tidak beriman di antara kalian, ya, hatta, hingga akuna, kata Rasul, aku ahabba, dicintai di antara kalian, ilaihi min mali, min ahlihi, min nasi ajma'in. Jadi kita tidak dianggap beriman kepada Allah sampai Rasulullah, sampai kita mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada mal, harta kita, ahlihi, warga kita, dan yang terakhir mencintai sesama umat manusia. Itu harus lebih, Pak. Jadi kalau pian mencintai anak pian, maka pian harus lebih mencintai Rasul. Ini kok makanannya nggak ada yang pedes ya? Padahal katanya orang-orang ini suka pedes, Pak. Karena asalnya dari Pulau Pedes. Bener gak? Dari Pulau Lombok kan berarti dari Pulau Pedes, berarti suka pedes kan? Tapi makanannya nggak ada yang pedes gitu. Biar nggak ngantuk. Ya. La yu'minuna ahadukum, tidak dianggap kita orang yang beriman sehingga kita mencintai Rasul melebihi diri kita, harta kita, keluarga kita, sampai umat manusia. Nah, pian-pian ini memasakkan mie mulut tadi. Tadi ketua panitia
ada menyampaikan informasi tentang sumbangan buat maulid yang terkumpul sekian. Itu pun pasti ada sumbangan dari yang berdatang, sudah bikin mie mulut, nyumbang uang, semua itu dalam rangka apa Bapak Ibu sekalian? Kita harus luruskan ya, bahwa itu semua itu dalam rangka bukti mahabbah kita, bukti cinta kita, bukti rindu kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu Bu, bukan karena niat-niat yang lain, tapi dalam rangka biar aku dianggap mencintai baginda Nabi, bukan karena dianggap masakanku paling enak. Jangan itu ya, luruskan niat. Karena syarat tadi dianggap beriman harus mencintai Rasulullah melebihi harta kita, keluarga kita, dan umat manusia. Jadi kalau nanti Pak Ali atau pengurus masjid misalkan pengumuman bahwa masjid itu perlu bantuan masyarakat untuk pengembangan masjid, lalu diumumkan di pengeras suara keluar bahwa dibutuhkan donasi atau sumbangan infak, maka ketika Bapak Ibu sekalian memberikan bantuan kepada masjid, pada hakikatnya itu dalam rangka untuk dianggap mencintai Rasulullah. Kan tadi, jangan sayang harta kita. Kalau masih sayang harta kita melebihi sayang kita pada Rasul, maka tidak dianggap la yu'minuna ahadukum, tidak dianggap kita beriman kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, ulun cuma seorang kurir yang diamanahkan oleh Badan Wakaf Al-Quran untuk mengirimkan amanah dari para muwakif atau sahibul wakaf, orang yang mewakafkan Al-Quran. Kami bertugas di Kota Baru dan sekitarnya. Alhamdulillah sukadana bisa kami mintakan untuk dikasih Al-Quran. Mungkin belum banyak, tapi insya Allah nanti kalau kami dapat kiriman lagi dari Banjarmasin, kami tidak kesini, kami bisa kirim lewat kapal agar masyarakat Sukadana tidak kekurangan Al-Quran. Jadi cuma kurir gue. Jadi mohon maaf lah kalau tidak sesuai, cuma tukang kirim. Kemudian yang kedua yang ingin ulun sampaikan, kalau tadi hadis Rasul ulun sampaikan di riwayat Muslim, ulun sampaikan ayat yang ulun jadikan mukadimah tadi, yang itu sudah terkenal Bapak Ibu pasti kalau peringatan Maulid itu. Tapi ada yang ingin ulun pesankan lebih daripada ustadz atau penceramah yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Hanya kebanyakan para penceramah itu hanya menjelaskan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik, sebagai suami yang penyayang kepada istrinya, yang pengertian kepada istrinya. Bayangkanlah beliau majelis taklim sampai jam 12 malam karena banyak yang bertakun daripada umatnya. Pulang ke rumah itu Siti Aisyah itu sudah guring. Sebenarnya Siti Aisyah guringnya itu di belakang pintu, tapi Siti itu karena takut mengganggu istirahat istrinya, beliau tidur di depan pintu, menggelar sorbannya tidur situ. Jadi istri beliau tidur di dalam pintu, di balik pintu bagian dalam, beliau tidur di depan pintunya. Kalau ceritanya Romeo dan Juliet itu romantis, sementara kisah Rasulullah dengan Siti Aisyah juga romantis. Coba bayangkan, yang suami tidur di depan pintu, yang istrinya tidur di belakang pintu. Begitu bangun dibukakan, yang istri minta maaf sama Rasulullah, Rasulullah minta maaf juga sama Siti Aisyah. Romantis enggak? Romantis.
luar biasa. Dikenal sebagai suami yang penyayang, kepala rumah tangga yang Rahman Rahim. Anas itu pembantu beliau tidak pernah sekalipun dimarahi. Pembantu, pelayan itu tidak pernah dimarahi oleh beliau. Selama hidup melayani Rasulullah, Anas itu tidak pernah dimarahi oleh Rasulullah. Berarti sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, suri toladannya, ya. Kemudian sebagai siapa? Sebagai seorang nabi, jelas ya. Tapi yang kita lupa Bapak Ibu, Rasulullah itu juga mempunyai suri toladan sebagai apa? Sebagai kepala negara. Ingat, Rasulullah itu kepala negara Madinah. Kenapa saya katakan kepala negara Madinah? Karena ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mengutus para utusan untuk mengirim surat ke Raja Kisra di Persia, ke Raja Mukaukis di Mesir, ke Raja Heraklius di Romawi Timur. Ya. Semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka suruh mereka beriman kepada Allah, memeluk agama Islam. Kepala negara. Gitu. Beliau juga bikin Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu fungsinya buat apa? Harta 8 asnaf, ya, itu masuk Baitul Mal kemudian disalurkan untuk kesejahteraan rakyat. Itu Rasulullah. Rasulullah juga mengirim para wali, para gubernur, ada di Syam, ada di Yaman. Para gubernur itu mengatur pemerintahan di daerah perluasan dari negara Madinah. Rasulullah juga mengirim para hakim, Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal dikirim ke Yaman untuk menengahi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sana. Ibu, 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 sudah? Kembali, kecintaan kita kepada Rasulullah sekarang mulai banyak terkikis. Maka ini tugas Bapak Ibu sekalian, jangan sampai anaknya lebih mengenal siapa itu? Artis-artis daripada Rasulullah. Jangan sampai anaknya lebih mengenal opa-opa dari Korea Selatan itu daripada Rasulullah. Jangan sampai yang dipajang di dinding kamarnya itu apa itu? Tower, tower. BTS kan tower ya. BTS. Rasulullahnya ada dipasang di kamar. Ingat, kata Rasulullah, orang itu nanti akan bersama orang yang dicintainya di akhirat. Sekarang permasalahannya kalau mencintai BTS, mengidolakan BTS, menggandrungi BTS, kira-kira BTS itu muslim nggak? Masuk surga nggak? Berarti kalau lebih sayang BTS daripada Rasulullah, berarti nanti BTS-nya di mana? Dia ikut. Tapi cintai Rasulullah nggak? Rasulullah selain di surga Firdaus yang paling tinggi. Maka tolong ingatkan kepada putra-putrinya untuk mencintai Rasulullah daripada apa itu namanya sih? Lupa saya. Korea itu. Ada nggak yang ABG? Ayo tanya, siapa yang nggak tahu BTS? Siapa yang nggak tahu BTS angkat tangan? Oh berarti tahu semua berarti. Oh ada satu. Suri tauladan beliau yang berikutnya adalah apa? Sebagai kepala negara, beliau itu dalam satu riwayat ada seorang buta yang kita tahunya itu dalam riwayat itu diceritakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu menyuapi makanannya. Begitu menyuapi makanannya, si buta ini, bapak tua buta ini mengatakan, ini bukan yang biasa menyuapi aku. Kenapa? Dia kalau menyuapi aku tuh lembut, tidak seperti kamu kasar.
Kemana dia? Padahal saat itu beliau sudah wafat. Beliau kepala negara, beliau ngurusi urusan umat, tapi beliau masih sempat memberikan makan, menyuapi makan seorang laki-laki tua buta. Sampai akhir hayat beliau dilanjutkan sunnah beliau itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, adalah kira-kira kepala daerah kita mau menyuapi pengemis, jangankan pengemis, datangi desa Sukadana aja bisa dihitung dengan jari. Ya kalau Pak, paling kesini main motocross aja loh Pak. Jadi nggak dibangun-bangun itu Pak, supaya apa, motocrossnya bisa kesini terus, jadi lahan untuk main motocross. Bercanda lah. Kemudian yang berikutnya adalah, kalau kita tadi kan la yu'minuna ahadukum hatta ahabba ilaihi minal mali wal ahlihi wan nasi ajma'in. Kalau kita tidak bisa mencintai lebih kepada beliau, kita tidak bisa bangun masjid, kita tidak bisa mengeluarkan harta yang banyak misalkan, maka minimal kalau kita tidak bisa memberikan yang lebih untuk baginda Rasul, minimal jangan menyakiti hati baginda Rasul. Jangan menyakiti hati beliau. Karena pian percaya nggak percaya sekarang, ketika kita di sini sekarang, ketika kita tidur sekarang, beliau memang jasadnya ada di Madinatul Munawwarah. Ulun sudah pernah ke sana. Ulun di Ar-Raudhah itu, ulun 4 hari iktikaf di sana supaya dapat pahala sholat dan ibadah sunnah yang banyak. Jadi memang sengaja jam 1 habis sholat isya, jam 1 balik ke sana supaya bisa nanti subuhnya di Raudhah. Raudhah persis berhadapan dengan makam beliau, persis di samping itu. Ulun bisa melihat kubah beliau. Menetes saya melihat kubah. Kita sampai orang itu berdesak-desakan mau supaya bisa berebut ke sana Pak. Karena kalau sudah mau subuh itu dibatasi itu pakai tirai. Jadi kita berjuang itu benar-benar Pak kelihatan. Jam 1, kalau nggak dari jam 1 nggak dapat kita. Nanti sandal hilang, ID card umroh hilang. Yang penting kehormatan jangan hilang. Itu jasad beliau ada di Madinatul Munawwarah. Sepertinya seperti jenazah yang lain tidur, padahal untuk Rasulullah tidak. Rasulullah di dalam alam barzah itu masih memikirkan kita semua, masih memikirkan kita semua. Kita dengan asiknya tidak sholat, biar percayalah yang memohonkan ampun selain kita sendiri Rasulullah. Jangankan sebelum wafat ya, setelah wafat ya, sebelum wafat itu Rasulullah itu belum mau dicabut nyawanya sama Israel sebelum beliau dapat jaminan tentang umatnya. Mana Jibril? Biasanya Jibril kesini main, kok ini gak ikut? Jibril itu tidak tega melihat kekasihnya itu mau diambil nyawanya. Yang datang Israel sama Mikail, tak mau aku. Jibril datang ke sini. Lalu turunlah Jibril. Yang ditanya Rasul apa? Bukan keluarganya Bu, bukan dirinya. Oh, dirinya dijamin masuk surga karena beliau masuk dosa yang sebelum dan sesudahnya diampuni sama Allah. Yang ditanya sama beliau, bagaimana nasib umatku Jibril? Apa yang dijanjikan oleh malaikat Jibril? Ya Rasulullah, nanti beliau menghisab yang pertama kali masuk surga itu bukan umatnya Nabi Adam Bu, bukan umatnya Nabi Nuh, umat Nabi Muhammad. Bayangkan, yang terakhir berdudi tapi masuknya berdahulu. Enak kan? Orang mbak antri minyak gitu kan, yang besungsung tapi yang dapat minyaknya yang belakangan, yang dapat gasnya belakangan. Itulah Rasulullah. Apalagi yang dibilang Rasulullah, yang ditanyakan, yang dijanjikan oleh Jibril buat Rasulullah.
Kata Jibril, nanti syafaatmu ya Rasul bisa menolong siapa saja yang engkau kehendaki. Syafaatmu ya. Bayangkan, itu sebelum beliau wafat ya. Setelah wafat beliau di dalam kuburnya tetap memohonkan kita ampunan. Jadi yang dengan santainya tidak sholat, seolah-olah tidak merasa apa-apa gitu, bertobat pun kada, ampun pun kada, tapi Rasulullah yang mintakan ampun. Yang nyekek botol, ada nggak sih nyekek botol? Di ujung warung sana misalnya, dengan asiknya nyekek botol, tidak masalah, mabuk-mabukan, dia tidak merasa menyakiti Rasulullah, dia pun tidak merasa berdosa. Tapi Rasulullah di alam kuburnya menangis dan memohonkan ampun kepada kita. Saking sayangnya bagi Rasulullah. Kalau opa-opa BTS itu mau doakan kalian yang cewek-cewek, gitu. Terus opa-opa kalau kita sakit datangin. Kalau kita nggak punya uang dikasih. Ya, Rasulullah itu tanpa kita minta, beliau mendoakan kita, memohonkan ampun kepada Allah untuk diri kita. Saking sayangnya beliau. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau pada kau mencintai lebih, kalau mencintai lebih itu seperti apa? Yang pernah jatuh cinta, Bapak Ibu pernah jatuh cinta kan? Bapak pasti pernah jatuh cinta, umur 60-an lah Bapak jatuh cinta, masih muda. Apa kalau orang jatuh cinta? Kalau yang pasangannya laki-laki dengan perempuan, kalau yang perempuan karena saking mencintainya yang perempuan, kalau yang perempuan minta, Mas, rambutnya gondrong misalnya, padahal dia metal, bekas penyanyi rock, nyari rock kampung gitu. Metal kan, wah kebanggaan nggak pernah dipotong. Karena kemudian dia mencintai seorang perempuan, si perempuan tuh minta, Mas, ya rambutnya dipotong lah, biar ganteng dikit gitu. Padahal temen-temennya yang lain, orang tuanya aja nyuruh, nggak ada yang mau. Oh jangan Pak, ini saya sudah kebanggaan saya, ini lambang metal saya, nggak mau dipotong. Orang tuanya nyuruh nggak mau, ustadznya nyuruh nggak mau, kakaknya nyuruh nggak mau, temannya nggak mau. Tapi karena orang yang dicintainya tadi nyuruh, demi dikau adinda, saya akan lakukan. Itu Pak, bukti kecintaan kita kepada seseorang itu dibuktikan dengan kita mengikuti apa yang diinginkannya. Gitu. Mas, aku nggak suka bau rokok. Tolong dong kalau masih mau sama aku berhenti merokok. Padahal bertahun-tahun nggak bisa berhenti merokok karena dorongan cinta tadi itu. Demi dikau nanti putus masalahnya kalau nggak diikuti lain. Demi dikau aja yang kucintai. Aku akan berhenti rokok saat ini juga. Aku akan berhenti merokok saat ini juga. Harusnya Bapak Ibu sekalian, kalau mencintai Rasul itu seperti itu. Rasul nyuruh A, kita umpati. Rasul nyuruh B, kita umpati. Rasul melarang A, kita jauhi. Gitu. Itu bukti cinta kita kepada Rasul. Kalau kita tidak bisa berlebih mencintai seperti laki-laki dan perempuan dan saling mencintai, paling tidak kita kurangi menyakiti hati Rasul, Bapak Ibu. Gitu. Kita kurangi dengan apa? Jangan kira Rasul gak sakit hati, Bapak Ibu. Kalau Rasul itu sekarang hidup di zaman ini, beliau itu bisa nangis terus. Saya tadi malam cerita, mohon maaf ini agak sedikit kurang etis, tapi saya cerita dengan pengajian tadi malam. Tanda-tanda akhir zaman, salah satunya tanda-tanda akhir zaman itu apa? Nanti di akhir zaman ada laki-laki perempuan berzina di jalan. Maka orang yang paling baik akhlaknya saat itu adalah orang yang menegur. Kamu kalau gituan jangan di situ, pinggir loh. Kamu ngalangi jalan. Itu akhlak yang paling baik di zaman akhir, di akhir zaman nanti. Dan ulun tidak sengaja melihat medsos. Nah, mau dibilang lihat medsos itu ada kakek-kakek sopir bajai begituan di kursi belakang bajainya. Lalu ada yang memvideokan, dia videokan, weh kakek-kakek ini sudah tua masih kayak gitu juga di sini lagi. Sholat Jumat, waktu Jumat gak sholat Jumat malah begituan. Kesana minggir. Jadi gue
yang diramalkan Rasul akhir zaman itu di medsos itu hampir mirip kejadiannya seperti itu. Jangan-jangan ini akhir zaman, Bu. Sudah mendekati akhir zaman, Bu, mendekati kiamat, Bu. Apa yang mau kita cari? Kekayaan seperti apa sih yang mau kita cari? Saya sampaikan tadi malam, hidup di dunia itu nanti cerita panjangnya sama bapak-bapak ini. Hidup di dunia itu kelihatannya lama, Bu. Tapi kalau dibandingkan kita hidup di akhirat, itu kita hidup cuma 2 menit 1 detik. Atau seperti hidup di waktu pagi atau sore hari. Nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur, Bapak Ibu, itu kita kaget loh. Kok sudah selesai nih? Kok cepat sekali gitu. Seperti baru saja aku mati kemarin. Oh, kok sudah dibangkitkan ini? Wah, mau dihitung, dihisap gitu. Jadi terus pusing dia, aduh gimana ini gitu. Amalanku cukup tidak. Maka Bapak Ibu di momen Maulid Nabi ini, mari kita tumbuhkan kembali kecintaan kita kepada baginda Nabi dengan cara terus memperbanyak apa-apa yang beliau wariskan kepada kita. Apa yang beliau wariskan kepada kita cuma 2, bukan dinar, bukan dirham, bukan tanah. Kalau sudah tanah mungkin sudah habis dari dulu, yang orang-orang terdahulu yang dapat. Kalau uang sudah habis terdahulu. Yang ditinggalkan Rasul kepada kita, baginda Nabi kepada kita sampai saat ini, itulah yang ulun bawa, Al-Quran wa Sunnah. Itu kunci. Seperti orang hidup di hutan. Orang mau berjalan ke hutan, ujung sana ke istana, kita harus melewati hutan. Makanya kita perlukan itu apa? Peta dan kompas. Itu jadi satu biasanya. Peta sama kompas jadi satu. Untuk bisa membaca arah hutan itu, kalau ke istana itu lewat jalan mana yang paling cepat. Tapi itu tidak cukup. Kita nggak kenal hutan itu seperti apa. Di mana ada harimaunya, di mana ada jurangnya, di mana ada durinya, di mana ada racunnya, kita nggak tahu. Terus kita perlu siapa? Orang yang kenal betul dengan medan hutan itu. Siapa? Biasanya orang yang pemandu yang tahu treknya di hutan itu, yang menuntun kita melewati hutan itu sampai ke ujung. Nah, peta itu ibarat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Sementara pemandu tadi adalah Rasulullah SAW yang membimbing kita, yang mengarahkan kita. Ini jalan yang menyelamatkan kita, ini jalan yang menyesatkan kita. Bapak Ibu pendatang kan? Sama saya juga pendatang. Mungkin ada yang ingin menetap di sini. Tapi kalau saya ingin pulang, kalau saya mati, saya ingin dimakamkan berdekatan dengan makam ibu saya. Walaupun saya hidup di sini, mengabdi di sini, tapi kalau saya mati, saya ingin dimakamkan di dekat ibu saya. Saya selalu berpesan sama istri saya. Kalau mau istri lagi nanti saya pesan juga. Tolong kalau saya mati, wasiat saya adalah saya ingin dimakamkan dekat dengan ibu saya. Kalau saya mati duluan ibu saya belakangan ya Bapak, saya duluan, saya beli duluan sebelahnya untuk ibu saya. Kita nanti akan kembali. Saya ingin kembali. Kita semua nanti akan kembali. Kampung yang sebenarnya kita bukan di sini, tapi di akhirat sana. Karena kakek kita, Nabi Adam, aslinya itu hidup di surga. Gara-gara iblisnya turun lagi, kemudian kembali ke kampung akhirat. Sukadana itu cuma perantara saja. Tadi nanti kampung yang abadi kita adalah di kampung akhirat. Maka jadikan Sukadana sebagai wasilah untuk menuju kampung akhirat yang menyenangkan, yaitu surga. Dengan cara meningkatkan atau mengikuti, mensukseskan seperti sekarang ini. Ini yang berpahala bukan cuma panitianya, tapi Bapak Ibu sekalian, panitia itu berjasa besar mengadakan seperti ini, berpahala. Bapak Ibu juga berpahala. Sholat jamaah itu Bapak Ibu sekalian, itu punya 7 keunggulan.
Tapi saya nggak sebut semuanya, nanti habis waktu. Yang pertama itu, kalau Bapak Ibu sekalian kerja sendiri dibayar 1 juta, dengan kerja rame-rame dibayar 27 juta, Bapak Ibu sekalian pilih yang mana? Sendiri dibayar 1 juta, sama-sama rame-rame dikeroyokan dibayar 27 juta. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang mana? 27 juta kan pasti lah, gak usah malu-malu, wajar gitu. Nah, sholat berjamaah di masjid itu Bu 27 derajat nilainya. Cuma kita 27 derajat kan nggak bisa langsung dilihat dengan uang, padahal lebih dari itu nanti di akhirat sana. 27 derajat dibandingkan kita sholat di rumah cuma 1 derajat. Makanya saya pakai kalkulasi uang saja. Biasanya ibu kalau pakai uang lebih masuk. 1 juta di rumah sholat dengan ibu sholat di masjid 27 juta. Milih di mana? Tapi disimpan Bu di akhirat nanti. Nggak langsung dikasihkan ke sini. Nanti habis yang beli apa? Beli blender, beli rice cooker, beli TV, beli VCD, beli karaoke, habis nanti kalau dikasihkan ke sini. Jadi disimpan Bu. Itu 27 derajat. Kemudian yang kedua Bu, tiap langkah pian ke masjid ini, yang parakkah yang jauhkah dihitung. Jadi kalau pian yang parah, ulun kasih cara biar dapat ini diampuni dosanya. Yang putar itu, muter masjid dulu. Jadi yang tadinya cuma dapat 10 langkah, jadi 50 langkah. Jadi diampuni 50 dosanya. Jadi per langkahnya dihitung diampuni oleh Allah dosanya. Itu kalau sholat di masjid, berjamaah di masjid. Aduh, nyaman lah yang 1 kilo itu. Berarti 1000 lebih langkahnya, 1000 dosa diampuni Allah. Aku bang cuma 10 langkah di depan kayak apa? Muter dulu. Atau ngajaknya temenannya kita ke masjid. Itu ngajaknya dapat pahala juga, diampuni dosa juga. Terus ada 7 orang, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yang nanti tidak ada naungan yang bisa melindungi kita selain Allah. Kalau sekarang ada abah kita melindungi kita, ada Pak RW kita, Pak RT kita bisa melindungi kita, kepala desa kita melindungi kita, suami kita bisa melindungi kita, Pak polisi mungkin bisa melindungi kita. Nanti di yaumul hisab tidak ada naungan yang bisa melindungi kita, yang bisa menolong kita kecuali naungan dari Allah. Dan salah satu nanti yang dinaungi oleh Allah siapa Bu? Seseorang yang hatinya bergantung dengan masjid. Jadi dia kayak magnet masjid itu. Ada kawa kalau ada panggilan ke masjid pasti ke masjid. Jadi hatinya itu tidak bisa lepas dari masjid. Rindu dengan masjid. Saya masya Allah tadi pagi saya lihat di masjid ini ada anak-anak 3 orang. Kaget saya. Saya mau sholat, aduh terkunci. Mau sholat di teras, ada keramiknya. Waduh masuknya di mana ya? Ternyata nggak dikunci di sini. Setelah itu kami masuk, saya lihat ada anak kecil bertiga di sini. Masya Allah. Iktikaf dia di sini Bu. Saya nggak tahu anak siapa itu. Jangan adiknya Rusdi. 3 orang di tiang ini. Masya Allah. Hatinya sudah kecil tuh tergantung dengan masjid. Dia lebih ketujuh tidur di masjid daripada di rumahnya. Padahal cuma beralaskan kaki. Padahal kalau di rumah di springlet lebih empuk kan. Tapi tidur di sini. Nanti ibu tanyalah siapa lah yang 3 orang itu. Barilah wadah itu. Ya, orang yang hatinya bergantung kepada masjid itu nanti adalah tanda-tanda salah satu orang yang akan ditolong Allah di yaumul hisab. Ketika istri kita tidak bisa membela kita, suami kita tidak bisa membela kita, bapak kita tidak bisa membela kita, yang sekarang sering dimintai tolong tidak ada yang bisa membela kita. Bahkan nanti mulut kita itu tidak bisa menjawab yang akan dicari tolong. Yang menjawab itu tangan, mata, semua menjawab sendiri. Jadi mulut nggak bisa beralasan. Mulutnya dikunci, yang ngomong tangan dipakai untuk apa selama ini? Kaki dipakai kebanyakan kemana? Ke masjid kah? Ke karaoke kan? Gitu. Maka Bu, tidak ada waktu. Di maulid ini ulun ingatkan, ayo kita tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mendekat kepada Allah dan Rasul.
dengan lebih meningkatkan ketakwaan kita. Detik ini juga tingkatkan. Yang biasanya arisan, misalkan ada arisan tidak ada membaca Yasin, baca Yasin. Isi ceramah. Kalau ada acara majelis taklim di masjid, datangi. Ada masjid woro-woro untuk infak, sumbang. Berlomba-lomba dalam kebaikan nggak apa-apa. Gitu. Jadi dulu ketika Rasul ada perang, untuk logistik perangnya beliau umumkan siapa yang mau menyumbang untuk logistik perang kita berangkat ke medan perang. Lalu para sahabat menyumbang sampai ujungnya itu. Yang nomor 2 adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau menyumbang setengah dari hartanya. Jadi kalau dia punya harta 1 miliar, 500 juta ini beliau sumbang. Itu wah, Umar merasa aku ini yang paling tinggi, aku sedekah paling tinggi. Tapi setelah itu datang Abu Bakar As-Siddiq. Yang beliau sumbangkan apa? Jadi kalau dia punya harta 1 miliar, beliau sumbangkan 1 miliar semua. Ini seluruh hartaku ya Rasulullah untuk perjuangan. Kata Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawab Abu Bakar, cukup Allah dan Rasul. Jadi seperti itu. Jangan pikir-pikir kalau menyumbang. Ingat, tidak ada orang yang sedekah itu bangkrut tidak ada. Tapi kalau yang pasang lotre mungkin bisa bangkrut gitu. Bisa bangkrut. Tapi kalau sedekah tidak ada yang bangkrut, malah janji Allah itu akan dikalikan 10 kali lipat. Gitu. Kita nyumbang 5.000, pada hakikatnya dikalikan 10. Jadi 50.000. Ulun melihat langsung ada seseorang yang anggaplah hari Ahad ini menyumbang 50.000 ke masjid. 2 hari langsung beliau ustaz, guru ngaji. 2 hari langsung dibayar kontan sama Allah. Datang ambil zakat karena pada waktu itu hari terakhir bulan suci Ramadan. Maka beliau ingin membersihkan dirinya, membersihkan dirinya. Beliau dapat rezeki 50.000 itu beliau infakkan. Karena istri anaknya sudah beli baju, sudah makanan semua sudah ada rezeki 50.000. Beliau infakkan semuanya 50.000. Padahal guru ngaji aja. 2 hari berikutnya, itu kan 2 hari sebelum malam hari raya Idul Fitri, datanglah ambil zakat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak, maaf, saya cuma menyampaikan amanah dari ketua amil zakat masjid ini. Bapak menerima zakat. Kata Ustaz kan paham agama. Loh, saya menerima zakat apa? Saya kan bukan fakir miskin. Bapak kan Ustaz mengajar ngaji, maka Bapak boleh mendapatkan fisabilillah. Gitu. Orang yang berjuang di jalan Allah. Betul, ini amanah Pak, tidak apa-apa. Saya harus menyampaikan. Dapatlah dia berapa Pak? 500.000. Masya Allah, langsung dibayar kontan. Dan itu cerita itu banyak lagi yang lain. Saya yakin Bapak Ibu pun pernah mengalami, cuma mungkin nggak ingat. Gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung Pak. Udah detik ini setelah Maulid ini, ayo kita sisingkan dengan baju, mencintai Rasul dengan meningkatkan ketakwaan kita. Makmurkan ini masjid Sabilul Taqwa karena namanya sudah sesuai. Jalan ketakwaan. Hanya gara-gara jalan ketakwaan inilah ulun sampai sini. Kalau bukan karena jalan ketakwaan, ulun mending guring sama kawannya. Naik sepi 1,5 jam, aduh, muridnya sakit gue. Aduh, nggak sampai 2 jam, katanya 1,5 jam, ternyata 2 jam. Aduh, sakit itu, belum dihantam hujan lagi kemarin. Gitu. Tapi karena Sabilul Taqwa, panggilan dari Sabilul Taqwa ini, masjid Sabilul Taqwa, jalan ketakwaan, itu jalan kami datang ke sini. Karena mungkin hati-hati kalian semuanya lah yang bisa datang ke sini. Sesuai ini jalan, sesuai ini nama masjidnya. Indah, jalan ketakwaan, doa. Nama masjid ini doa bagi kita semua, doa bagi ibu, doa bagi saya. Maka ayo jadikan masjid ini sebagai jalan ketakwaan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita. Dengan memakmurkan masjid,
jangan sampai kosong. Kalau di tempat ulun di Solo, kalau sholat subuh Pak, sudah ada mobil yang menyediakan nasi. Jadi kalau saya pulang kampung, itu langsung dicegat, Pak, makan. Dan itu banyak orangnya. Jadi yang jamaah sholat subuh itu dikasih makan pagi, sehingga jamaahnya itu banyak. Akhirnya merangsang jamaah itu banyak. Sholat Jumat juga sama Pak. Sholat Jumat itu macam-macam itu yang memberikan. Datang masjid pakai mobil pick up itu bagi-bagikan. Nah mungkin itu bisa dicontoh di sini. Ingat pahala pian yang memberi makan orang yang sholat subuh dengan yang orang sholat Jumat, insya Allah satu akan diganti Allah, dua akan menjadikan pahala pian semakin baik dan tidak akan membuat pian semua itu jadi miskin. Karena ada di Jakarta sana dia buka warung tuh gratis. Jadi gratis, silahkan makan gratis. Bayangkan Bu, coba kalau di nalan pakai logika nggak bisa Bu. Nukar beras dari mana duitnya, nukar tinta dari mana duitnya kalau gratis. Pasti gitu kan? Tapi demi Allah itu di Jakarta nanti kalian bisa lihat, itu Bu, dapat aja. Gratis itu yang beri bukan orang yang makan gratis, yang makan gratis tukang beca, pengemis, pemulung, buruh kasar yang makan. Yang memberi itu siapa? Orang-orang sepi gue. Karena melihat trennya ini Pak, ya. Jadi ada jalan rezeki. Makanya jangan berpikir dua kali kalau udah urusan Allah. Bismillah, jalankan. Insya Allah balasannya lebih besar. Balasannya lebih besar. Ulun pernah ada masalah Bu. Masalah ulun gak ringan-ringan. Ratusan juta. Sudah pusing kan? Bukan berhutang ini, tapi ada uang ratusan juta yang ulun dimintai pertanggungjawaban. Padahal uang itu gak ke ulun, tapi ulun dimintai pertanggungjawaban. Pusing sudah Pak. Kesini menagih ke orang yang harusnya bayar tidak mau gitu kan. Ulun cuma apa? Melaksanakan apa-apa yang bisa kita laksanakan di dalam aturan agama Islam. Setelah itu ulun dikasih jalan keluar Bu, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi kadang nggak masuk akal. Jadi kalau pian ada masalah itu Bu, nggak usah ini kok masalah gimana solusinya, nggak usah pusing-pusing. Pian sedekah aja. Ada orang tua kuitan kita tuh garing, dibawa ke sana garing, dibawa ke sini garing, gampang Bu, sedekah aja Bu. Gitu. Kalau itu anak yatim sambil mohonkan doa, tolong doakan mama ulun lah biar sembuh. Sedekah aja. Jadi obatnya sudah kemana-mana, ke dokter ini, ke ahli terapi ini misalnya, tapi nggak sembuh-sembuh. Ternyata obatnya apa Bu? Sedekah. Nggak nyambung kan? Tapi yang beri kesembuhan siapa? Allah. Suka-suka Allah kamu kalau lantaran sedekah kesembuhan mama. Itu. Jadi jangan nanggung-nanggung. Pokoknya semua yang datangnya dari Allah itu semuanya itu berkah. Seperti an-nahl, seperti lebah. Binatang yang tidak mempunyai kotoran itu cuma satu Bu, lebah. Dia yang manis, yang keluarnya pun manis. Dia hidup sari pakai bunga, yang keluarnya jadi madu Bu. Bahkan entoknya saja itu bisa jadi obat Bu. Apa sangatnya Bu? Itu kalau lagi demam, satu aja jangan banyak-banyak. Itu tempelkan gitu. Demam kita sembuh insya Allah atas izin Allah. Jadi prinsipnya seperti lebah. Yang dapat kita yang baik, yang kita keluarkan juga yang baik. Itu. Ibu, jamaah, jamaah. Nanti tiru-tiru ya Pak. Sudah cukup Pak? Sudah bosan belum? Kalau belum bosan saya lanjutkan sampai jam 12 malam ya. Pian yang kesukaan, ulun yang pingsan nanti. Jadi itu Bapak Ibu sekalian,
karena mungkin setelah ini ada rangkaian acara berikutnya, maka mungkin sampai sini yang ulun sampaikan. Demi Allah, ulun bahagia bisa bertemu dengan Pian Berataan. Siapa tahu silaturahmi nanti bisa terus terjalin. Sekarang sudah terjalin silaturahmi dengan keluarganya Mas Gusti, dengan Pak Ali. Alhamdulillah, saya punya saudara baru di Desa Sukadana, dan saya punya saudara baru sekarang Jamaah Sabilul Taqwa masyarakat Desa Sukadana. Insya Allah kalau ada umur panjang kita lanjut ke Bali. Alafu minkum. Ada benarnya datang dari Allah, ada salah dan khilafnya karena kefakiran dan keterbatasan ilmu ulun tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.